Aku. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Peserta kajian pada siang hari ini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita dapat berjumpa pada kajian motivasi Al-Qur'an. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu jatuh bangun menghafal Al-Qur'an yang insya Allah akan disampaikan Ustazah Najiah Masrur LC Hafizahullah Ta'ala. Yang mana Ustazah Najiah ini adalah alumnus dari Lipia, dan beliau juga tolibah dari Syekhah Ahlam Hafizahullah Ta'ala. Sambil menunggu Ustazah Najiah, pada kajian motivasi Al-Quran kali ini diselenggarakan oleh Ta'ud Saku Zidna Ilma. Ta'ud Saku Zidna Ilma ini berada di Depok, ya. Sebelum mulai, dari pihak Zidna Ilma akan memberikan atau menayangkan profil Ta'ud Saku Zidna Ilma. Baik, silahkan Ustazah. Di Ta'ud Saku Zidna Ilma. Kami hadir sebagai salah satu lembaga pendidikan tahfidz anak usia dini yang bertujuan untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran yang berakhlak Qurani sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zidna Ilma merupakan salah satu cabang dari Ta'ud Saku Wadi Barat yang menerapkan kurikulum dengan metode At-Tibyan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Bakar dari Mesir. Ta'ud Saku Zidna Ilma membiasakan anak-anak untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran dalam rangka menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak dini. Kami juga menanamkan tauhid dan dasar-dasar akidah yang sahihah sesuai dengan pemahaman generasi terbaik, generasi salaf. Program kegiatan belajar mengajar Ta'ud Saku Zidna Ilma mengacu pada pembentukan habit muslim sehari-hari sejak dini, seperti memulai hari dengan zikir pagi, kemudian wudu dan sholat duha. Anak-anak juga dipandu untuk berakhlakul karimah dan terbiasa mengucapkan doa dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, seperti doa masuk dan keluar kamar mandi, doa sebelum dan sesudah makan, doa ketika bersin, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tentu saja program tahfidz sebagai program utama dengan metode talqin dan talaki, yakni menghadap satu persatu dengan guru untuk bimbingan langsung dalam ziyadah atau hafalan baru anak. Kemudian disusul dengan kegiatan murojaah jama'i atau bersama-sama untuk mengulang dan memantapkan hafalan anak. Selanjutnya adalah materi At-Tibyan dengan metode tahaji huruf hijaiyah, yakni memandu anak-anak berlatih huruf demi huruf hijaiyah dan mampu mengeja bacaannya dengan bahasa Arab, disertai pengetahuan tentang hukum tajwid dan alamat-alamat dari bacaan dalam Al-Quran. Ta'ud Saku Zidna Ilma juga membekali anak-anak dengan materi at-tarbiyah yang terdiri dari akidah dalam mengenal Allah dan Rasul-Nya dengan pemahaman para salafus sholih, sirah Nabi Muhammad SAW, silsilah keluarga Rasul, dan as-sabiqun al-awwalun, menghafal matan Tufatul Atfal,
mencair huruful hija. Anak-anak juga dibimbing dalam kegiatan belajar calistung dan berkreasi aktif sebagai stimulus motorik halus, serta kegiatan lainnya yang menstimulasi anak dalam motorik kasarnya, seperti olahraga dan memanah. Selain itu, dalam rangka membantu para orang tua atau wali murid dalam mendampingi murojaah hafalan dan pengulangan materi atibian anak-anak di rumah, Ta'usaku Zidna Ilma juga membekali orang tua atau wali murid dengan membuka kelas tahsin rutin, juga pembahasan seputar materi atibian seperti yang diajarkan pada anak dengan bimbingan langsung guru berijazah atibian. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Ta'usaku Zidna Ilma juga telah membuka program subsidi silang, yakni mengalokasikan dana untuk membantu siswa lainnya yang kemudian menjadikan tersedianya program beasiswa. Dengan belajarnya Ananda di Ta'usaku Zidna Ilma, kami berharap dapat menanamkan dan mengembangkan potensi belajar anak melalui pengajaran Al-Quran dan penanaman akidah sahihah, serta pembiasaan ibadah yang sesuai sunnah yang kelak akan menjadi bekal penting saat dewasa nanti. Demikian informasi mengenai Ta'usaku Zidna Ilma. Kami tunggu Ananda untuk bergabung bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, Ana Umu Konita. Alhamdulillah kami bersyukur bahwa anak kami Konita menjadi bagian dari keluarga Ta'ud Zidna Ilma Depok. Alhamdulillah banyak sekali pembelajaran yang kami dapatkan. Anak kami bertambah mengenal Allah dan Rasul-Nya melalui metode pembelajaran yang diberikan oleh para asatidz. Anak-anak kami belajar akidah, sirah, dan ilmu agama yang kuat. Dan belajar calistung juga dilatih motoriknya dengan kegiatan-kegiatan dan permainan-permainan yang anak-anak sukai. Di sini kami pun sebagai wali santri, diajak turut serta dan diajarkan serta dibekali pembelajaran yang sama dengan anak-anak. Kami didorong untuk turut berperan aktif mendampingi anak-anak belajar di rumah. Alhamdulillah kurang lebih 1 tahun ini, anak kami sudah mendapatkan banyak manfaat. Kami berharap semoga ilmunya bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para asatidz yang telah dengan sabar membimbing anak-anak kami. Semoga Ta'ud Zidna Ilma senantiasa diberkahi dan dirahmati, sukses dan berkah selalu. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, demikian profil dari Ta'usaku Zidna Ilma. Alhamdulillah telah hadir Ustazah Najiyah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kaifa halukum Ustazah? Alhamdulillahi bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita mulai ya Ustazah Najiyah. Untuk peserta kajian motivasi Al-Quran, mohon disimak dengan seksama. Insya Allah setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Ya, nah, tafadhal Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa ja'ala fihi adwal lisan bihi yufsahul kalam wa yuwaddahul halal wal haram. Ahmaduhu hamda syakirin ni'matah yakhafu 'adzabahu wa yarju rahmatah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكمل الديانة وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, Ana ucapkan jazakumullahu khairan kepada pengurus Yayasan Zidna Ilma yang telah memberikan waktunya pada saya. Wa jazakumullahu khairan kepada akhwati fillah yang telah bergabung meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu yang semoga Allah berkahi insyaallah taala. Semoga 1 jam ke depannya tidak ada yang ngantuk ya. Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Dengan taufiknya tersebut, Allah memudahkan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu. Memudahkan langkah kita, membuat hati kita ringan untuk selalu mencari ilmu. Karena kalau bukan dari taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin kita akan bisa menghadiri majelis ilmu tersebut. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun terhalangi dari taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan judul kajian kita hari ini, judulnya apa ya kemarin? Jatuh bangun menghafal Al-Quran. Nah, sebelumnya saya akan sedikit memberi motivasi sebelum menceritakan sedikit kisah bagaimana perjalanan mereka, orang-orang yang menghafal Al-Quran sehingga pada derajat itqan dan sampai saat ini tetap masih memperjuangkan hafalannya. Jadi sejatinya Ana mengisi di sini ya, mengisi dalam rangka menasihati pribadi Ana dan antuna sekalian. Semoga bermanfaat pada akhwat sekalian. Saat kita menghafal Al-Quran, apa sih yang memotivasi kita untuk senantiasa berusaha belajar membacanya, kemudian pada tahap menghafal, kemudian saat menghafal kadang semangat, kadang futur, kemudian kadang lancar, maka ini semua adalah liku-liku seorang penghafal. Orang yang nggak pernah mengalami hal tersebut bukanlah seorang penuntut ilmu yang hakiki. Karena seorang penuntut ilmu yang hakiki pasti mengalami rintangan yang banyak. Tidaklah dikatakan dia menuntut suatu ilmu kecuali di dalamnya ada masyaqqah, ada kelelahan, ada keletihan, ada pengorbanan, dan yang paling penting dia harus sabar menjalani semua rintangan tersebut. Nah, akhwati fillah, pada keadaan kita jatuh bangun di dalam menghafal Al-Quran, jatuh bangun itu dalam artian seperti ini ya, kita hari ini semangat banget sehingga bisa menambah hafalan banyak, besoknya semangatnya menurun, nambah hafalan pun tertatih-tatih, apalagi disuruh murojaah. Nah, yang perlu kita perhatikan di dalam keadaan seperti ini, kita harus yakin dengan janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Inna Allah yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa fi riwayatin Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwama. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sebagian orang dengan Al-Qur'an ini. Wa yada'u bihi akharin, dan merendahkan sebagian orang dengan Al-Qur'an ini. Jadi kita harus yakin di saat kita menjalani rintangan tersebut, bagaimana cara melewatinya adalah tentunya harus dengan ilmu. Kita harus yakin bahwasanya suatu saat kita akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kapan kita akan mendapatkannya, tapi harus yakin, pertama kali harus yakin akan janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah kita memperhatikan di sekitar kita betapa banyak anak kecil yang hafal Al-Quran, kemudian orang tuanya ikut menikmati kemuliaan tersebut, yang mana ini adalah usaha dari anaknya, menghafal Al-Quran, kemudian hafalannya selesai 30 juz, dan lancar, itqan. Kemudian orang tuanya ikut menikmati kemuliaan tersebut. Entah itu orang tuanya dapat hadiah haji, ibunya diikutkan juga, ayahnya juga diikutkan. Padahal yang menghafal Al-Quran ini siapa? Anaknya. Maka kita harus yakin bahwasanya Allah akan mengangkat derajat kita dengan rajin membaca dan menghafal Al-Quran tersebut. Ini baru janji di dunia. Kemudian apa janji Allah di akhirat kelak? Yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Saat membaca hadis ini jangan dibaca begitu lewat. Fahami apa yang dimaksud dari hadis tersebut. Apa faedah yang kita ambil dari hadis tersebut? Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya saya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat. Al-Quran tersebut datang dengan membawa syafaat kepada siapa? Kepada pemiliknya yang dulunya rajin membacanya, kemudian menghafalkannya, kemudian mengamalkan isinya. Al-Quran tersebut akan menjadi syafaat bagi yang rajin membacanya. Tidakkah kita tahu bahwasannya nanti saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, yang mana matahari saat itu didekatkan di atas kepala kita yang jaraknya kira-kira 1 jengkal. Keringat masing-masing saat itu mengalir deras, bahkan ada yang tenggelam. Dan di antara manusia yang mendapatkan naungan di hari tersebut, siapakah mereka? Agar tidak kepanasan, mereka mengalirkan keringat sampai badannya tenggelam, kepalanya tidak terlihat dengan keringatnya sendiri. Tapi mereka ada orang-orang yang akan mendapatkan naungan tersebut. Siapakah mereka itu? Adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, menghafalkannya, kemudian mengamalkannya juga. Ini janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Kemudian hadis yang lain yang bisa menjadi penyemangat kita saat kita mengalami kesulitan di dalam menghafal, di dalam memurajaah, adalah saat nanti kita di surga. Semoga Allah memasukkan kita semuanya pada surganya yang tertinggi, yaitu Al-Firdaus Al-A'la. Iqra wartaqi warattil, bacalah, wartaqi dan naiklah, warattil dan tartilkanlah bacaanmu. Iqra wartaqi warattil. Fa inna manzilataka, karena kedudukanmu itu di surga, inda akhiri ayatin taqra'uha, pada akhir ayat yang kau baca.
Jadi di surga itu kenikmatan, dia sudah mendapatkan kenikmatan, tapi dia bisa naik tingkatannya pada bacaan terakhir yang dia baca. Tidakkah kita mengetahui bahwasanya saat kita sudah menginjakkan kaki kita di surga, maka itu adalah sebuah kenikmatan yang hakiki. Dan seseorang yang mempelajari Al-Quran, berusaha menghafalnya, kemudian mengamalkannya, juga akan menjadi pembela untuk orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka. Maka Al-Quran tersebut akan membelanya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana agar bisa sampai pada tahapan tersebut? Bagaimana kita agar bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut? Yang pertama, tentunya kita harus mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran tersebut tidak hanya terbatas pada membenarkan hurufnya, memberikan sifatnya, memberikan ahkamnya, namun adalah mempelajari isinya. Jadi yang pertama kali adalah belajar membaca yang benar. Bagi ibu-ibu yang belum bisa belajar membaca dengan benar, maka harus siap belajar, harus semangat. Jika ada ibu-ibu yang biasanya seperti ini, Ustazah, hafalan saya nggak kuat, mungkin faktor umur, itu alasan. Bukankah dia sudah tua, harus lebih dekat dengan Al-Quran. Entah sesulit apapun dia terhadap Al-Quran saat berinteraksi, semakin kuat dia harus berpegang dengan Al-Quran. Jadi ibu-ibu yang belum bisa, maka harus siap belajar, harus semangat, harus mencari guru yang bisa membimbing bacaannya. Karena kalau tidak seperti itu, maka kapan akan bisa membaca Al-Quran dengan benar, sehingga dia bisa mendapat tilawah yang banyak saat membaca. Coba bayangkan jika ibu-ibu bacaannya aja masih tertatih-tatih. Untuk menamatkan satu surat saja, Al-Baqarah misalkan, yang mana itu diselesaikan bisa sehari saja, besoknya Al-Imran. Tapi ini karena bacaannya masih tertatih-tatih, masih berat lisannya, maka dia harus lebih banyak mempelajari cara membacanya. Nggak boleh malu. Kalau misalkan dari Iqra, ya harus dari Iqra. Karena lisannya masih berat saat dia dimulai dari Al-Baqarah. Buat mereka yang masih tertatih-tatih, jangan berkeluh kesah, jangan sedih. Jika lisannya masih keluh, masih berat mengucapkan huruf, bukankah Allah menjanjikan bagi orang yang bacaannya belum lancar, hurufnya tertatih-tatih, sulit untuk mengucapkan huruf, lisannya berat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta'u fihi, dan dia masih tertatih-tatih membacanya, wa huwa 'alaihi syaqun, dan disertai rasa berat, sulit, lisannya berat untuk mengucapkan huruf saking kakunya. Falahu ajran, maka dia akan mendapat 2 pahala. Pahala yang pertama itu pahala usaha dia, yang kedua pahala pada huruf itu sendiri yang dia ucapkan. Kemudian saat belajar membaca sudah bisa,
prosesnya apalagi yang kedua adalah dia harus rajin membaca, melancarkan bacaannya yang sudah bisa dia baca. Bisa dibedakan belajar membaca dengan benar, kemudian yang kedua adalah rajin membaca, rajin diulang. Jadi merojaah bacaan, karena nanti ada merojaah hafalan. Merojaah bacaan atau mengulang bacaan, namanya mengulang tidak sekali dua kali, harus berkali-kali. Setelah lancar membacanya, kemudian rajin membacanya, maka dia harus apa? Mengisi waktu kosongnya di masa tuanya tersebut, atau buat yang memiliki waktu kosong di kegiatan sehari-harinya, dia harus berusaha bisa menghafal. Karena kita harus berlomba-lomba mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah nanti di hari kiamat kita iri ketika saudara kita mendapatkan tambahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita dulunya hidup sama-sama di dunia. Yang satu temannya rajin mengulang bacaannya, rajin menghafal, yang satunya hanya melihat temannya saja. Maka bagi yang melihat temannya itu tidak boleh hanya melihat begitu saja. Dia harus termotivasi terhadap temannya yang istiqamah dengan membaca Al-Qur'annya, istiqamah dengan melihat temannya menghafal Al-Quran. Nah, di dalam proses menghafal ini yang perlu perjuangan lebih kuat lagi, perlu semangat yang lebih dalam lagi. Karena biasanya orang saat memulai menghafal, dia semangat. Nah, dari semangat ini terlahirlah banyak hafalan yang bisa dia hafal, banyak surat yang dia hafal. Tapi saat waktunya murajaah, semangatnya menurun. Sehingga saat disuruh murajaah, hatinya sangat berat. Hatinya berat, maka lisannya pun berat untuk mengulang-ulang. Karena hati adalah induk dari segala anggota tubuh kita. Jadi yang harus kita perhatikan dulu adalah hati kita harus diberi nutrisi bahwasanya saya harus murojaah agar hafalan saya lancar. Murojaah saya lebih banyak manfaatnya daripada menambah terlalu banyak. Kemudian yang ketiga adalah berusaha memahami apa dari isi hafalan yang dia hafal tersebut. Apa makna dari ayat yang dia hafal. Nah, salah satu usaha dia saat sudah menghafal, maka harus mempelajari tafsirnya, harus mempelajari maknanya. Berusaha mencari kajian yang membahas tafsir, berusaha mencari halaqah-halaqah online jika dia tidak bisa offline, agar dia terbantu. Karena dengan memahami isi dari ayat yang kita hafal, maka untuk menghafal pada ayat selanjutnya itu akan lebih mudah. Kemudian selanjutnya adalah mengamalkan apa isi dari yang kita hafal. Jadi ini tadi yang saya bacakan, proses bagaimana agar mendapatkan kemuliaan nanti di surga adalah yang pertama belajar membaca sampai benar, kemudian yang kedua rajin membaca, dengan kata lain rajin murojaah bacaannya. Saat sudah lancar bacaannya, maka dia menghafalkannya.
Kenapa harus rajin dia ulang bacaannya? Karena yang memperlambat biasanya hafalan masuk, bacaan belum lancar. Bacaannya masih tertatih-tatih, hurufnya masih bolak-balik, masih bingung membedakan antara huruf shad dan sin, huruf bo dan vo. Nah, itu yang membuat hafalannya menjadi lambat karena dari bacaan yang belum lancar. Kemudian yang ketiga adalah memahami isi atau kandungan ayat yang dia hafalkan. Saat sudah difahami, diapakan? Diamalkan. Apa perintah dari ayat tersebut? Perintah untuk amal salihkah atau larangan meninggalkan suatu hal? Nah, di sini sedikit biasanya banyak keluhan yang sering terjadi, terkhusus biasanya anak-anak pondok yang baru selesai hafalannya 30 juz, kemudian keluar dari pondok. Ini pondoknya seperti misalkan pondok yang di situ ada pelajaran diniyah, ada pelajaran umum, ada tahfidz juga. Jadi digabung. Sehingga kualitas hafalan yang mondok di pondok khusus tahfidz sama yang mondok di pondok yang membahas fokus di 3 pelajaran, yaitu umum, diniyah, dan tahfidz, itu biasanya kurang kuat hafalannya yang digabung dengan pelajaran lain, karena dia harus membagi sehingga walaupun dia fokus, ya manusia punya batas kemampuan, walaupun itu dia cerdas, karena sejatinya kita butuh waktu untuk mengulang hafalan kita. Itu yang perlu kita perhatikan buat yang sudah memiliki anak yang selesai hafalannya, kemudian keluar dari pondok, maka kita harus memperhatikan keadaan mereka, keadaan hafalan mereka saat sudah keluar dari pondok. Nah, di sini saya sedikit, di sini juga tips ya, kalau tadi proses bagaimana mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di sini kita akan membahas tentang murojaah atau mengulang hafalan baru dan hafalan yang lama. Karena ini yang menjadi sesuatu yang sering terasa berat saat kita masuk halaqah, kemudian fokus pada hafalan baru, yaitu ziyadah, kemudian hafalan yang lama, itu biasanya sering ada keseimbangan yang tidak normal. Dalam artian, guru tersebut harus mengontrol muridnya, kamu nambah sekian saja, kemudian yang di murojaah sekian banyak. Itu guru harus melihat muridnya kemampuannya sampai di mana, itu seorang guru harus menentukan dari situ. Jadi jangan si murid tersebut yang ngatur. Bahwasanya Ustadz, saya mau nambah 3 juz sebulan, murojaahnya 2 juz saja. Tidak. Murojaahnya harus lebih banyak daripada ziyadahnya atau hafalan barunya. Nah, kita harus membedakan hafalan baru dan hafalan lama. Sebenarnya mengulang atau membaca hafalan baru itu lebih cepat masuk. Ya, tadi saya katakan karena dia semangat yang luar biasa untuk menghafal sehingga hafalannya cepat masuk. Tapi hafalan yang cepat masuk yang hanya sekali 2 kali dihafal kemudian tidak diulang, maka saya yakin itu hafalannya sangat cepat hilang. Lebih cepat hilang daripada yang nambahnya susah tapi dia sering mengulang-ulang, maka
yang akan kuat itu adalah yang istiqomah mengulang hafalannya. Mengapa itu terjadi? Karena biasanya hafalan baru itu disertai semangat yang menggebu-gebu. Kemudian dia punya target biasanya harus selesai sekian. Kalau targetnya seimbang, nggak apa-apa sebenarnya. Murojaah sekian, hafalan sekian. Nah, di kondisi seperti itu biasanya juga mengalami apa? Malas murojaah hafalan lama karena sudah banyak yang terlewati sehingga dia biasanya fokus pada hafalan baru. Nah, ini harus kita istilahnya bikin jadwal yang harus kita tulis. Kemudian hafalan tersebut harus ada istilahnya pasangannya gitu. Jika ustazahnya tidak bisa menyimak di hari itu, maka kita harus punya partner atau pasangan yang mana tiap hari itu bisa kita setorkan hafalan kita ke dia. Misalkan di rumah hanya ada anak kita yang sudah bisa menyimak hafalan, maka nggak apa-apa ke anak kita dulu, kemudian saat jadwalnya halaqah nanti baru diulang lagi. Jadi tiada hari tanpa murojaah. Kemudian hafalan yang lama tadi gimana caranya biar tetap istiqomah, tidak merasa berat? Yaitu tadi kita pelihara saat awal dia menambah hafalan. Jadi saat awal dia nambah sudah terpegang hafalannya, dimurojaah terus. Kemudian saat waktunya murojaah lama itu tetap digabungkan nanti antara hafalan baru sama hafalan lama. Jadi ujian nggak hanya hafalan baru, ujian itu dengan ziyadah hafalan baru dan hafalan lama. Apa yang perlu kita siapkan sebenarnya saat murojaah hafalan lama? Agar kita tidak malas, tidak berat untuk mengulang hafalan. Apa kira-kira? Padahal saat kita nambah hafalan baru itu sangat semangat. Semangatnya itu istilahnya nggak perlu disuruh nambah, dia nambah sendiri. Nah, yang perlu kita siapkan adalah energi yang kuat. Energi itu sumbernya dari mana? Maksudnya di situ nggak hanya kekuatan fisik ya. Jadi semangat yang lebih dahsyat itu sebenarnya sumbernya dari mana? Dari hati yang dipupuk. Maksudnya dipupuk itu dididik dengan ilmu sehingga hatinya itu istilahnya subur, mencari ilmu yang bisa membuat imannya dia tuh semakin kuat. Dari ilmu tersebut bisa melahirkan khasyatullah. Dia takut nanti suatu saat ketemu dengan Allah, hafalannya itu hilang semua. Kalau hafalannya hilang semua, gimana nantinya akan mendapatkan kemuliaan? Gimana membacanya? Iqra' wartaqi. Gimana nanti membacanya? Nah, kita harus menuntut ilmu. Mencari ilmu yang bisa membuat kita senantiasa semangat untuk melakukan amal salih, dan di antara amal salih adalah memurojaah hafalan kita. Mencari ilmu yang membuat kita takut kepada Allah sehingga kita bisa tunduk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian kita harus membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang menghalangi masuknya ilmu tersebut, yang menghalangi masuknya hafalan tersebut. Jadi hatinya dibersihkan, pikiran dibersihkan, karena yang bekerja aktif nantinya saat menghafal adalah otaknya, yang sebelumnya didukung dari hati yang semangat. Di antara penyakit hati yang senantiasa sering menghalangi masuknya ilmu adalah apa? Hasad, dengki, suudzon. Hasad, berlomba-lomba sama temannya.
temennya udah hafalannya lebih duluan selesai, dia belum selesai. Ini harus kita buang sejauh-jauhnya. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak masuk pada orang yang bermaksiat. Masya Allah udah mau jam 2 ya. Jadi sedikit saya ceritakan, sebenarnya ini cerita lama ya, tapi saya sekarang melihat sendiri juga. Orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran, dan hafalannya lancar, padahal dia tuh seorang yang sibuk bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai Isya. Jadi diceritakan, yang saya ceritakan ini ceritanya sudah lama ya, tapi ada juga yang memang saya saksikan dengan sendiri. Jadi dia hafal Al-Quran 30 juz. Tapi saat dilihat penampakan, dia bukan seorang ustadz, bukan seorang penghafal Al-Quran. Tapi saat dia ditanya, apakah Anda seorang ustadz? Bukan. Kemudian, apakah Anda seorang hafid? Iya. Kemudian ditanya, kira-kira rahasianya apa yang membuat Anda bisa seperti ini? Padahal waktunya tuh kalau dilihat hanya sedikit waktu kosongnya, karena dia seorang yang sibuk bekerja di kantor dari pagi sampai sore, tapi bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz dan lancar. Karena ingat, banyak orang yang bisa menyelesaikan hafalannya dan tidak lancar. Itu yang perlu garis bawahi. Apa katanya? Yang pertama adalah menggunakan waktu pagi. Karena waktu pagi itu penuh keberkahan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, burik Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jadi ceritanya saat sholat subuh ke masjid, tidak pernah keluar dari masjid sebelum waktu syuruk. Jadi dari selesai sholat subuh sampai syuruk itu di masjid digunakan waktunya untuk berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian baru dilanjut dengan sholat 2 rakaat, sholat syuruk, atau dengan kata lain sholat duha di awal waktu. Ini rahasia dia yang membuat berkah waktunya. Kemudian rahasia yang kedua adalah selalu sholat tepat waktu. As-salatu fi awqatiha. Jadi nggak pernah sholatnya terlambat, apalagi jadi makmum. Ya, jadi sholatnya selalu tepat waktu, tidak pernah tertinggal saat adzan sudah berkumandang. Kita tahu bahwasanya saat adzan ada kalimat hayya 'alal falah. Apa artinya? Mari menuju kemenangan. Kita pengen jadi orang yang menang nggak? Orang yang beruntung tidak? Nah, selalu menghadiri sholat tepat waktu di masjid. Kemudian ini karena ceritanya seorang lelaki ya, laki-laki itu wajib sholat di masjid. Kemudian rahasia yang ketiga adalah, ini yang sering kita sebenarnya sepelekan ya, karena setiap orang tuh pasti punya ini, rahasia yang ketiga. Selalu memanfaatkan setiap ada waktu kosongnya dia. Setiap dia punya waktu kosong, dia gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk merojaah Al-Quran. Jadi yang pertama tadi adalah menggunakan waktu paginya. Yang kedua, dia sholat tepat waktu. Selalu sholat tepat waktu. Sholat-sholat sunnah rawatibnya tidak pernah ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah selalu memanfaatkan waktu
waktu luangnya. Jika dia punya sedikit waktu kosong, dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Dan ini biasanya buat yang baru menghafal ya. Jadi setiap ada waktu kosong, dia membaca, kemudian dihafalkan, kemudian disetorkan. Jadi buat yang sudah memiliki hafalan dan hafalannya masih kadang semangat, kadang malas ngulangnya, wajib punya partner atau pasangan yang bisa disetorkan tiap hari. Hatta walau 1 halaman, jika hari itu dia nggak kuat, nggak bisa, tetap harus setorkan. Tapi ingat, kita harus menyediakan waktu kita untuk murojaah. Jangan berkata, nanti kalau ada sisa waktu saya. Tidak, itu yang membuat waktunya nggak berkah nanti. Karena sisa-sisa waktu dia kasih untuk Al-Quran. Itu yang wajib kita garis bawahi. Gunakan waktu kita yang terbaik adalah untuk kalamullah. Afdalu awqatina di kitabillah. Jadi gunakan waktu terbaik kita adalah untuk Al-Quran. Kemudian tentang hafalan yang kuat atau lemah, itu sebenarnya ada atau tidak? Saya tanya ke ummahat sekalian, akhwati fillah, hal hunaka hifdhun dhaif wa hifdhun qawi? Walaupun orang itu secerdas apapun, misalkan dia hafal 30 juz saat dia umur SMA, kemudian nggak pernah diulang hafalannya saat dia udah tua, kira-kira masih hafal atau tidak? Kira-kira tidak. Karena hafalan itu, kalau teori yang akhir-akhir ini ya, kita sangat perhatikan, dan ini memang sangat real kejadiannya, apalagi seorang kita istilahnya menyimak hafalan anak-anak kita. Itu hafalan kuat atau tidaknya tergantung dari kitanya. Kenapa? Karena kuatnya hafalan itu ada 2. Karunia dari Allah, hibatun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah buah usaha dari dia, yaitu dia berusaha kuat untuk menghafalkannya sehingga hafalannya kuat. Dia ulang berkali-kali hafalannya sehingga kuat ingatannya. Namun perlu kita ketahui, yang hafalannya kuat karena karunia dari Allah pun bisa melemah jika tidak digunakan dengan baik. Jadi semua intinya itu pada proses penguatan hafalan, prosesnya. Jadi nggak bisa instan. Memiliki hafalan yang kuat itu nggak bisa instan. Hatta ketika pun kuat, nggak ada nanti waktunya berhenti. Kapan berhentinya? Ila antal qaul al-qabr hatta zurtumul maqabir. Jadi nggak ada berhentinya untuk mengulang hafalannya. Jadi hafalannya kuat itu semua intinya pada proses penguatan hafalannya. Diulang, diulang, dan diulang. Apabila seorang melatih dirinya untuk menguatkan hafalannya, maka hafalannya akan kuat. Jadi dia harus punya niat yang kuat, azm yang kuat ditanamkan pada dirinya, bahwasanya saat aku menghafal Al-Quran, aku harus punya hafalan yang itqan, hafalan yang kuat. Namun apabila dia tidak latih dirinya untuk mengulang-ulang hafalannya tersebut, kemudian dibiarkan selama berbulan-bulan, maka pasti dipastikan hafalannya melemah atau bahkan hilang. Oleh karena itu biasanya hafalan kuat atau lemah itu diambil dari istiqomahnya dia mengulang dan melatih dirinya untuk mengingat. Jadi saat sudah hafal, dia berusaha untuk mengulang sendiri. Jadi di luar waktu setorannya di ustadzah, dia mengulang sendiri hafalannya. Jadi nggak hanya fokus sama ustadzahnya atau partnernya tadi. Jadi dia harus melatih dirinya membaca 1 juz itu dengan hafalannya. Oleh karena itu orang Arab biasanya terkenal umat yang paling kuat hafalannya. Buktinya apa? Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, kebanyakan mereka adalah ummi,
buta huruf. Dan orang yang buta huruf itu bergantung pada hafalannya yang dia hafal. Kenapa? Karena mau membaca juga nggak bisa. Tidaklah dikatakan ummi karena dia tidak bisa baca tulis. Demikian juga orang yang hafalannya kuat itu pada orang buta, al-makfufin. Jadi memang dia nggak bisa melihat gimana caranya mau lihat tulisan, nggak bisa melihat juga. Jadi kita lihat mereka mengandalkan bergantung pada hafalannya sehingga hafalannya jadi kuat. Oleh karena itu salah satu orang yang terkenal kekuatan hafalannya. Apabila kita tanyakan kepada dia, maka dia akan menjawab, sebenarnya hafalan yang kuat itu tidak ada rahasianya kecuali dengan melatih diri untuk mengulang. Hafalan yang kuat dan hafalan lemah itu tidak ada sebenarnya. Tetapi yang ada apa? Adanya hafalan yang terlatih dan tidak terlatih. Hafalan yang terlatih itulah yang kuat dan hafalan yang tidak terlatih itulah yang lemah. Contoh, ini contoh. Apabila kita menghafal salah satu surat dengan kuat, kita hafal benar-benar hafal diulang-ulang. Kemudian kita harus mengulang surat tersebut, otomatis hafalan ini akan kuat. Tetapi sebagian orang tidak sabar saat menghafal karena mereka mengira itu mengulang 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali itu sudah cukup. Oke, sudah hafal. Tapi apakah itu bisa dikatakan kuat saat dia ulang dengan angka itu? Padahal itu belum cukup. Kalau perlu dia latih di angka 100, mengulang-ulangnya sampai 100 kali, maka inilah akan yang membuat hafalannya kuat. Coba ibu-ibu praktekkan, ummahat. Dipraktekkan, ulangi 100 kali, kemudian lihatlah apa yang akan terjadi pada hafalan Anda. Satu ayat yang diulang seperti itu. Atau satu halaman yang diulang berkali-kali. Maka bagaimana jika diulang lebih dari itu? Lebih dari 100 kali. Maka inilah rahasia kekuatan hafalan sebagian orang, dan ini real ya, real. Karena orang yang kuat hafalannya itu nggak mesti orang yang cerdas, ingatannya kuat, tidak. Karena sering dilatih, dia sering melatih hafalannya. Mereka mengulang-ulangnya, bahkan sebagian ada yang mengulanginya sampai 1000 kali. Sehingga hafalannya benar-benar kuat. Walaupun mereka yang mengulang 1000 kali ini memiliki daya kekuatan yang lemah, maka hafalannya tetap kuat. Karena itu istilahnya kayak air mengalir. Sesuatu yang diulang-ulang maka akan mengalir. Pernahkah Anda melupakan surat Al-Fatihah dalam keadaan sadar? Otomatis tidak. Karena itu adalah sesuatu yang Anda sering ulang di dalam sholat minimal 17 kali. Coba kita lihat orang-orang yang tidak lupa surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek, itu nggak akan lupa karena itu sering diulang di dalam sholatnya, di dalam zikirnya. Itu yang membuat hafalan menjadi kuat. Kemudian yang kedua tadi, yang pertama apa? Hafalan itu menjadi kuat karena apa yang pertama? Diulang. Yang kedua adalah konsentrasi. At-tarkiz atau konsentrasi. Maka seseorang apabila konsentrasi pada satu hal, maka akan mudah mengingatnya. Kemudian yang ketiga, sebab kuatnya hafalan adalah murojaah yang sudah dihafal. Mengulang-ulang yang telah dihafal. Berarti tadi yang pertama adalah diulang berkali-kali. Kalau ini yang dimaksud adalah murojaah yang sudah dihafal, karena menghafalkan sesuatu pertama kali itu
1 kali, 2 kali cepat masuk, tapi cepat juga lupanya. Namun apabila terus-menerus mengulang, maka hafalannya akan semakin kuat. Karena itu sebagian ulama mengatakan hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu adalah dengan murajaah, dengan diulang-ulang. Orang yang tidak murajaah pelajaran, gak hanya hafalan Al-Quran, pelajaran yang dihafal maka akan cepat lupa. Misalkan hari ini di bangku kuliah S1 Syariah, belajar fikih, Kitabut Tauhid, Bidayatul Mujtahid, syarah yang disampaikan pekan ini, bisa saja pekan depannya sudah lupa. Karena apa kira-kira? Dia tidak mengulangnya. Jadi pengulangan yang berkali-kali itu yang membuat hafalan itu tertanam sendiri. Dengan pengulangan yang continue, terus-menerus, tidak terputus. Kemudian yang terakhir, kita harus mengenali tipe diri kita saat menghafal. Lebih banyak menghafal dari yang dia baca, lebih banyak menghafal apa yang dia baca, atau lebih banyak menghafal apa yang dia dengar. Itu harus kita kenali, tipe diri kita ini tipe yang mana. Jadi kita tuh hafal sesuatu itu karena sering mendengar, lebih kuat mendengarnya, atau lebih kuat membacanya. Nah, mungkin ini yang cukup saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah kiat sukses sebenarnya seorang yang menuntut ilmu itu entah menghafal Al-Quran, menghafal sebuah mutun ilmiah, adalah dia harus meluruskan niatnya, kemudian yang kedua memilih guru, yang ketiga harus bersabar dan bersungguh-sungguh, kemudian yang keempat dia rajin mengulang pelajarannya. Yang kelima memilih teman, karena teman memiliki pengaruh kuat di dalam keseharian kita. Kemudian yang keenam adalah menjauhi maksiat. Yang ketujuh menjaga adab kita terhadap ilmu tersebut. Kita harus menghormatinya. Kemudian yang terakhir, la tansau ad-du'a. Senantiasa berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk memahami ilmu yang telah dipelajari. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa Ana sampaikan. Semoga bisa menjadi penyemangat, faedah tentang hafalan yang melemah, bagaimana caranya agar kuat. Hada wallahu a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam, saya kembalikan kepada moderator. Siapa tadi MC-nya? Baik, Ustazah. Jazakumullah khairan, Ustazah Najiyah yang telah memaparkan materi. Baik, kita masuk pada sesi tanya-jawab. Jika ada yang ingin bertanya, boleh via chat Zoom. Umat. Insya Allah pertanyaannya akan Ana bacakan. Halo, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustazah, semoga Ustazah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berserta keluarga, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Ini saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak. Jadi kalau misalnya mau murojaah pagi itu cuma bisa zikir pagi aja sama Ini zikir bangunnya habis. jam berapa? Naam, coba diteruskan pertanyaannya dulu. Halo, iya? Naam.
Iya. Kenapa, Ustazah? Pertanyaannya Kecil disempurnakan sekali terlebih suaranya ya? dahulu. Pertanyaannya disempurnakan terlebih dahulu. Itu karena jadi nggak sempet untuk murojaah, jadi agak siang murojaahnya gitu. Maksudnya kalau mau baca Al-Quran setelah anak-anak sekolah berangkat sekolah baru baca Al-Quran lagi. Maksudnya murojaah. Jadi nggak sempet pagi-pagi sekali gitu, Ustazah. Itu Tapi gimana? yakin jika siang itu bisa murojaah? Insya Allah bisa. Baik, jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Maka sesuatu yang kita kerjakan di pagi itu maksudnya bukan berarti hanya setelah sholat subuh ya. Jadi kita menyiapkan waktu kita dari semenjak bangun tidur, sholat tahajud, kemudian menunggu waktu subuh, maka itu kita gunakan untuk menghafal. Setelah sholat tahajud kita gunakan untuk interaksi dengan Al-Quran, entah membaca tafsirnya atau maknanya. Karena keberkahannya di situ. Keberkahan waktunya di situ. Jadi pagi-pagi bisa kita atur dari sebelum subuh jika ba'da subuhnya tidak kepegang ya. Jadi karena waktu ba'da subuh itu buat ibu-ibu memang sangat singkat. Jadi kita harus atur ulur lagi sehingga kita atur waktunya lebih awal di sebelum subuh. Kalau enggak atau mengatur istilahnya jadwal yang mestinya dikerjakan pada subuh dimajukan di sebelum waktu subuh. Nah, Oh ya baik, Ustazah. Baik. waktu duha itu istilahnya waktu yang kedua kalinya lagi memegang Al-Quran. Jadi digunakan waktu subuh itu benar-benar untuk mengulang hafalan lamanya atau hafalan barunya. Karena pikiran itu lebih jernih saat kita baru bangun ya. Jadi belum memikirkan dunia dan segalanya. Ketika waktu siang itu pikiran kita sudah sibuk, sudah memikirkan macam-macam. Tapi kalau baru bangun tidur, kemudian wudu, sholat tahajud, kemudian mengulang hafalan, maka itu akan lebih cepat. Pikiran kita lebih fresh, lebih jernih, dan hafalan jadi lebih kuat, gampang masuk hafalannya. Oh iya, Jadi Ustazah. intinya tetap digunakan waktu ini buat menghafal walaupun sedikit. Iya. Itu kalau misalnya mendengarkan murotal gitu sambil masak, apa itu juga bisa menambah hafalan, Ustazah? Liman yassarahullah, bagi yang Allah mudahkan. Ada yang bisa, tapi tentunya itu dengan continue ya. Jadi diulang murotalnya berkali-kali. Sehingga bacaan yang sering dia dengar tidak asing lagi saat dia gunakan menghafal. Biasanya bacaan yang sering kita dengar memang sangat gampang kita hafal karena sudah terbiasa pendengaran kita. Nah, pertanyaannya yang mana ini duluan? Ana bacakan Ustazah. Syukran jazakallahu khairan Ustazah atas jawabannya. Nah, di sini ada Barakallahu fikum. pertanyaan menarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melantunkan salawat dengan lagu apa bisa mengganggu hafalan? Salawat dengan lagu. Lagu itu pasti bisa mengganggu karena nyanyian yang dimaksud di sini adalah bermusik ya. Dan kita ketahui Al-Quran dan musik nyanyian itu nggak akan pernah bersatu. Sehingga pasti akan mengganggu. Nah, barakallahu fiik. Bismillah, Sadah mau bertanya kiat agar hafalan mungkin yang ketiga.
hafalan mungkin yang ketiga. Yang ketiga adalah mengulang atau memurojaah yang sudah dihafal. Kalau tadi yang pertama adalah mirip, tapi bentuknya hafalan baru. Jadi mengulang, dan mengulang. Kalau yang ketiga tadi mengulang hafalan lama. Biasanya itu tidak perlu pengulangan yang puluhan kali saat murojaah ya, karena dia sudah pernah hafal. Jadi istilahnya dia butuh pengulangan yang secara jumlah gitu. Jadi misalkan halaman pertama, kedua, dan ketiga cukup dibaca 2 kali, 3 kali, dia udah langsung bisa distorkan ke ustadzah. Berbeda dengan hafalan yang baru dia hafal, maka itu butuh pengulangan yang berkali-kali. Naam. Untuk pagi yang singkat, baiknya harus kita dahulukan nambah hafalan baru atau murojaah. Tergantung yang doruri di saat itu apa. Jika memiliki halaqah dan di hari itu tugasnya adalah harus menambah hafalan, maka fokus menambah hafalan. Kalau murojaah itu dia lebih bisa di semua waktu ya. Tapi untuk hafalan baru itu paling afdol adalah di waktu pagi. Sebelum subuh dan setelah subuh itu yang paling afdol. Karena hafalan baru itu harus lebih fokus. Baik, mungkin cukup sekian. Baik, Ustazah. Mohon maaf karena masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab. Semoga Allah masih bisa mempertemukan kita kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kami dari Panitia Taucaku Zidna Ilma mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.